Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama Pena Beruang Biru. Karyanya bisa teman-teman temukan di aplikasi Wattpad. Link ada di deskripsi. 2 minggu terakhir, konten YouTube-nya yang bertemakan tentang eksplorasi tempat-tempat angker sedang ramai diperbincangkan oleh warganet. Bahkan akun YouTube miliknya sendiri sedang naik daun saat ini. Amir, sang konten kreatornya sendiri pun senang dengan usahanya tersebut yang kini membuahkan hasil. Ia pun berniat akan membuat konten kejutan lain yang nantinya bisa menarik perhatian penonton lebih banyak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sore hari ini, Amir akan bergegas menuju hutan angker yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang karena kejadian viralnya akhir-akhir ini. Sebuah hutan yang digadang-gadang menjadi tempat di mana kuyang bersarang. Persiapan untuk vlog sudah lengkap. Setelah berpamitan dengan sang istri, Amir mulai memacu motornya dengan kecepatan sedang. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kira-kira Amir akan sampai di tempat tujuan sekitar pukul 8 malam. Waktu yang pas untuk memulai vlog mistisnya. Tapi Amir berniat untuk melakukan sesuatu yang lebih menantang. Karena itu, pukul 12 malam barulah ia akan memulai vlognya nanti. Sama seperti apa yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Dan berbeda dengan beberapa vlogger mistis yang sudah memiliki tim, selama ini Amir membuat konten vlognya hanya sendirian. Bahkan meski tahu ia akan menyambangi tempat angker dan keramat, Amir tidak membawa satupun rekan untuk menemaninya. Amir percaya diri dengan keberaniannya yang di atas rata-rata manusia normal. Dan memang pada kenyataannya pun demikian. Selama puluhan konten vlog mistisnya, tidak pernah sekalipun Amir jatuh kesurupan. Ia pun tidak pernah ketempelan, apalagi sampai diteror oleh makhluk halus yang ditemuinya. Karena itulah, Amir begitu percaya diri dengan mental baja yang ia miliki. Kuntilanak, genderuwo, pocong dan setan lainnya pernah Amir lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Meski pernah melihat bahkan bertatapan dengan mereka secara langsung, Amir hanya menganggapnya sebagai angin lalu yang tidak perlu ditakuti. Keberaniannya itulah yang akhirnya mengantar Amir menjadi konten kreator mistis seperti sekarang. Singkat cerita, kini Amir sudah sampai di sekitar area luar hutan angker yang dimaksud. Saat ini waktu pun sudah menunjukkan pukul 8 malam lebih. Tapi karena Amir berniat akan melakukan vlog tengah malam nanti, Amir pun memilih menunggu hingga tengah malam datang. Tentu waktu yang masih lama. Karena itulah, Amir memutuskan untuk berkeliling mencari sebuah warung kopi. Setelah 10 menit mencari, akhirnya Amir menemukan sebuah warkop di sana. Ia pun bergegas melipir dan turun dari motor. Lalu sesampainya di dalam warkop, Amir memesan 2 porsi mie instan dengan tambahan telur rebus. Ia pun juga memesan secangkir kopi hitam. Tak lama kemudian, semua pesanannya datang. Lalu sembari menikmati santapannya, Amir pun bertanya kepada pelayan warkop dengan berkata, "Pak, di ujung sana itu hutan yang katanya jadi sarang kuyang itu kan ya?" Pelayan warkop yang ditanyai pun menjawab, Oh iya, itu hutan yang lagi ramai diomongin. Karena minggu lalu ada warga yang dikejar-kejar sama kuyang katanya. Nggak tahu bener apa enggak. Cuma saya sih percaya, karena hutan itu memang hutan angker. ujarnya sembari mengelap gelas. Mendengar penjelasan pelayan warkop barusan, semangat di dalam diri Amir semakin menggebu. Ia menjadi tak sabar untuk melakukan vlog segera. Karena jika ia bisa mendapatkan rekaman video yang sangat mencekam, pastilah konten miliknya akan semakin viral nantinya. Hingga akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun telah datang. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tengah malam telah datang. Setelah mengobrol panjang lebar dengan orang-orang di dalam warkop, Amir kini sudah bersiap untuk menuju hutan angker itu kembali. Bahkan ia sempat dinasihati oleh seseorang di sana untuk mengurungkan niatnya melakukan vlog di hutan itu. Karena jika datang sendirian, rasanya terlalu bahaya untuk keselamatan Amir sendiri. Nasihat orang itu sudah jelas benar. Tapi
Siapa yang peduli dengan nasihatnya? Setelah memastikan tidak ada perlengkapan yang ketinggalan, Amir pun mulai memacu motornya di keheningan malam menuju hutan tersebut. Setelah melakukan perjalanan 10 menit, kini Amir telah sampai di dalam hutan akar tersebut. Ia pun ikut membawa masuk motornya ke dalam hutan pula. Dan sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan berselimut gelapnya malam yang ada di hadapannya ini. Suara beberapa serangga terdengar pula di sana, membersamainya dengan suara deru angin yang berhembus kencang. Dan setelah yakin bahwa motornya aman bila diparkirkan di sudut hutan ini, Amir pun turun dari motornya. Lalu ia lekas menyiapkan beberapa peralatan vlog dengan segera. Baru saja selesai menyiapkan peralatan, rintik hujan mulai turun kecil. Gerimis pun mengguyur kini. Lalu dengan cekatan, Amir memasangkan alat tambahan kepada kameranya agar tidak kehujanan. Ia pun ikut memakai jas hujan plastik agar tidak kehujanan pula. Setelah merasa benar-benar siap, Amir pun menyalakan kameranya dan mulai berjalan menyusuri hutan. Selamat malam guys, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang saya lagi di hutan, dan konon katanya hutan ini adalah sarang kuyang loh guys. Pasti banyak dari kalian yang udah tahu berita viral itu kan guys, yang katanya orang dikejar-kejar kuyang. Nah ini nih hutan yang dimaksud nih. Jadi malam ini saya mau membuktikan kebenaran berita itu. Jadi terus ikuti saya ya guys. Mari kita cari di mana sarang kuyangnya berada, ucap Amir barusan membuka konten vlognya. Masih terus berbicara sendiri di depan kamera, Amir mulai melangkahkan kakinya ke dalam hutan semakin jauh. Hingga di satu momen, ia mendapatkan sebuah objek penampakan. Amir pun langsung memberitakannya dengan berkata, Nah, lihat guys. Tuh di ujung sana tuh, ada penampakan guys. Saya masih belum tahu itu setan apa. Tapi mari kita coba lihat lebih dekat. Semoga itu kuyang. Sesuai dengan perkataannya barusan, Amir pun melangkahkan kakinya semakin mendekat. Lalu ia pun melanjutkan, Oke guys, saya udah semakin deket nih. Udah ada setan di depan saya nih. Udah gitu gerimis pula. Makin serem kan guys? Seru kan guys? Jadi yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Nyalain tombol loncengnya. Tekan tombol like sama share juga ya teman-teman, supaya saya makin semangat ngevlog horornya. Tegas Amir barusan tanpa rasa takut sama sekali. Tapi belum sempat mengabarkan setan apa yang ada di depannya, tiba saja kamera Amir mati. Ia pun sempat mengumpat dengan berkata, Lah, kok mati sih cuk? Lalu menekan tombol on kameranya berulang-ulang. Mencoba beberapa kali menyalakan kameranya kembali, tapi usaha Amir berakhir nihil. Lalu dengan tergesa-gesa, ia mencari ponsel di dalam sakunya untuk merekam. Dan saat memulai rekaman, gambar di layar ponselnya pun hanya terlihat warna hitam. Meski sudah dinyalakan penerangan senter sekalipun, gambar yang terekam di ponselnya tetap hanya berwarna hitam. Sibuk dengan peralatannya, sesaat kemudian Amir sadar bahwa penampakan yang tadi berada di depannya ini sudah menghilang. Sekali lagi, dengan mengumpat, Amir pun berkata, Tolol, hilangkan penampakannya. Lagian kenapa tiba-tiba rusak sih ini kamera? Hilang dah AdSense gua, ucap Amir menggerutu. Lalu di dalam rasa kesalnya, tiba saja ada sesuatu yang menimpa kepala Amir dari atas. Amir sendiri tidak tahu itu apa. Tapi saat ia memegang kepalanya yang terlindung oleh kupluk jas hujan, tangan Amir terasa basah dan lengket. Lalu saat ia mengecek telapak tangannya, dengan jelas Amir melihat warna merah seperti darah melumuri telapak tangannya. Tentu Amir merasa heran dengan itu, karena tak mungkin air hujan berwarna merah. Lalu ia pun mendongakkan wajahnya ke atas, dan seketika sosok kepala tanpa tubuh menyambutnya dengan menyeringai. Amir pun langsung jatuh tersungkur karena terkejut. Di depan matanya, dengan jelas, Amir melihat sosok perempuan dengan organ tubuh menjuntai sedang terbang di hadapannya. Dan sosok serupa lain pun mulai datang mengerubunginya. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, Amir pun lari terbirit-birit dengan penuh rasa takut. Dan rasa takut itu semakin menjadi-jadi ketika Amir tahu bahwa
Kuyang yang berada di sana ikut mengejarnya dengan posisi melayang seperti terbang. Ada sekitar 4 kuyang mengejarnya saat ini, yang pada akhirnya membuat Amir begitu kalut. Bahkan motor yang ia parkirkan di sana pun dilewati begitu saja karena panik. Tapi setelah berhasil keluar dari dalam hutan, setelah berhasil sampai di jalan raya, akhirnya para kuyang tadi berhenti mengejarnya. Lalu dengan wajah ketakutan, Amir meminta bantuan seseorang yang ia temui di sana untuk menemaninya kembali ke dalam hutan untuk mengambil motor. Dengan ditemani oleh 2 orang, mereka bertiga pun masuk ke dalam hutan. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari dalam hutan dengan berbonceng 3. Di saat itu jugalah Amir mendapat nasihat dari 2 orang tadi untuk tidak bermain-main dengan makhluk halus di hutan tersebut. Mereka berkata kepada Amir untuk lebih mementingkan keselamatannya terlebih dahulu. Amir yang masih syok pun hanya bisa mendengarkan nasihat mereka sembari menganggukkan kepala. Lalu Amir pun pulang ke rumah dengan sedikit linglung. Dan di keesokan harinya, saat Amir mengecek semua peralatannya untuk vlog tadi malam, baik kamera ataupun ponselnya, ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang rusak, semuanya masih bisa dipakai seperti sedia kala. Lalu saat Amir mengecek data rekaman semalam, semua berkasnya rusak hingga tidak bisa dimainkan. Dan semenjak kejadian itulah, Amir mulai mengajak beberapa orang untuk menemaninya saat membuat konten mistis. Terima kasih sudah menonton.